Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, kultum singkat yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa bertatap muka di channel kultum singkat ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Untuk kedua kalinya kita sampaikan juga selawat bertangkaikan salam untuk junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita pengikutnya yang setia, insyaallah setia sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan khultum yang berjudul Agama Islam memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada manusia. Lewat kesempatan yang bahagia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah contoh khultum singkat tentang kebaikan. Lantaran sejatinya Islam adalah agama yang penuh kebaikan, yang memerintahkan setiap manusia untuk berbuat baik kepada sesama. Ada beberapa dalil teman-teman semua dari Al-Quran maupun hadis yang menerangkan kalau berbuat baik itu hal penting dalam sudut pandang Islam. Contohnya dalam sebuah penggalan ayat Al-Quran yang berbunyi di Quran surah Al-Isra ayat 7, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian atau kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Jadi kalau kita berbuat baik teman-teman semua, itu untuk diri kita sendiri. Kalau kita berbuat jahat, itu untuk diri kita sendiri. Maksudnya di sini adalah ketika kita berbuat baik, maka kebaikan itu untuk kita. Entah ketika kita lagi ada musibah, ada yang berbuat baik, sedangkan kejahatan itu pasti ada balasan untuk kita. Jadi berbuat baik atau berbuat jahat itu pasti ada balasnya masing-masing. Kemudian dalam ayat yang berikutnya dijelaskan juga Allah secara terang benderang menyebut jika kita harus berbuat baik kepada sesama dari orang terdekat, yaitu orang tua dan tetangga kita. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 36. Bahkan Allah pun berfirman, setiap manusia yang berbuat baik walau sekecil apapun akan mendapatkan balasannya, sebagaimana tercantum dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 7-8. Berbuat baik dasarnya tak hanya kepada manusia. Allah juga akan memberikan pahalanya bagi kita yang berbuat baik kepada hewan. Sesuai hadis yang berbunyi, apakah bagi kami dalam berbuat baik kepada hewan itu adalah pahala? Sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, apakah bagi kami ini dalam berbuat baik pada hewan itu ada pahala? Rasulullah menjawab, berbuat baik kepada setiap makhluk hidup itu berpahala.
Hadis riwayat Imam Bukhari. Teman-teman semua, saya mengajak kepada teman-teman semua untuk berbuat baik kepada orang tua, tetangga, kerabat, dan sanak keluarga maupun orang-orang lain. Karena sejatinya berbuat baik adalah hal yang akan sangat menguntungkan kita. Dan bila kita berbuat jahat, maka kejahatan itu yang akan merugikan kita sendiri. Teman-teman semua yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik bukan dengan memberi seseorang uang ataupun hal lainnya, tapi dengan membantunya ketika dia kesusahan seperti belum makan dan lain-lainnya. Itu termasuk berbuat baik. Marilah saya mengajak kepada teman-teman semua untuk berbuat baik, terutama kepada keluarga kita, agar kita bisa merasakan nikmatnya kebaikan tersebut. Karena pahalanya kita juga, kebaikannya akan ke kita juga. Maka tidak ada hal yang akan merugikan teman-teman semua jika teman-teman semua berbuat baik. Maka dari itu saya mengajak pada teman-teman semua, mari kita berbuat baik dengan cara selalu memberikan bantuan kepada teman-teman yang membutuhkan ataupun hal-hal lainnya. Karena sekecil apapun kita berbuat baik, walaupun sekecil biji zahara pun, itu pasti akan dibalas oleh Allah. Dan walaupun kita berbuat jahat sekecil zahara pun, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini mungkin itu saja kultum atau contoh kultum yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, karena kami juga masih proses belajar teman-teman semua. Jangan lupa teman-teman dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, dan juga share agar saya bersemangat dalam mengupload video. Terima kasih teman-teman yang telah menonton. Marilah kita berbuat baik dengan tidak merugikan orang lain maupun diri kita sendiri. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Yang mau mencontohnya silakan, yang mau mendengarkannya juga silakan. Dan semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat dicontoh dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman semua yang insya Allah dirahmati Allah, kebaikan itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan apa saja. Maka dari itu mari kita berbuat baik dan jangan bosan untuk berbuat baik teman-teman semua. Mungkin itu saja contoh kultum yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton channel ini. Dukung terus channel ini agar tetap berkembang. Dan semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.
Saya Warsa Putra undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.